Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paper yang berjudul Implementasi Sistem Keamanan dan High Availability pada Cloud Server menggunakan Amazon Web Services atau AWS. Nah, alasan saya mengkaji masalah ini dikarenakan sebuah sistem itu pasti membutuhkan ketersediaan dan keamanan yang tinggi. Seperti contoh, sistem PPDB sekolah, sistem presensi online, dan lain sebagainya. Nah, jika sebuah sistem tidak dirancang menggunakan high availability, kemungkinan besar sistem itu akan mengalami resiko downtime system, overload, atau bahkan serangan siber. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengkaji masalah ini supaya sistem itu tetap aktif dan responsif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Putra Siswanto dengan NPM 250810100048 dari kelas A mata kuliah Sistem Teknologi dan Informasi Program Studi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yakni analisis permasalahan. Ketersediaan layanan dan keamanan itu merupakan dua aspek yang sangat penting dalam pengelolaan web server, khususnya bagi institusi pendidikan seperti sekolah ataupun perguruan tinggi yang telah beralih menggunakan teknologi berbasis cloud. Salah satu contohnya yaitu web SMKN 5 Padang. Nah, cloud sendiri itu memudahkan kita untuk bisa mengakses terhadap sumber daya komputasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, ataupun platform. Namun sayangnya, cloud sering menjadi sasaran serangan siber seperti denial of service atau biasa kita sebut DOS yang telah dialami oleh web SMKN 5 Padang. Nah, DOS itu semacam serangan trafik palsu yang membanjiri suatu jaringan, sehingga ketika pengguna asli mengakses server tersebut itu nggak bisa. Nah, selain ada ancaman eksternal, juga ada ancaman internal, yakni lonjakan trafik yang tidak terkelola, sehingga menyebabkan sebuah server itu mengalami downtime system. Nah, ketika kita menggunakan cara manual seperti penambahan RAM atau memori atau peningkatan prosesor, itu justru tidak efisien dan dapat menyebabkan sebuah sistem itu mengalami packet loss saat proses sedang berlangsung. Sehingga kita membutuhkan sebuah sistem yang otomatis dan adaptif. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 2, yakni metodologi atau langkah-langkah. Nah, langkah pertama yang diambil yakni pendekatan analisis sistem yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan dalam penerapan sistem keamanan dan high availability pada infrastruktur AWS. Lalu, langkah kedua yang diambil yakni arsitektur high availability dirancang menggunakan ILB untuk mendistribusikan beban trafik secara merata ke beberapa instance H2. Lalu sementara itu, auto scaling juga dikonfigurasi agar mampu menyesuaikan jumlah instance secara otomatis. Lalu, langkah yang ketiga adalah sistem diimplementasikan dengan cara mendeploy aplikasi web natif ke H2 menggunakan sistem operasi Ubuntu dengan menggunakan Amazon RDS dengan MySQL untuk menyimpan data secara dinamis dan menggabungkan Wazoo sebagai sistem keamanan bits atau Hash-Based Intrusion Detection System. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang keempat, yakni dilakukan simulasi serangan DOS menggunakan teknik OVH bypass, yang dimana Wazoo agent memantau trafik dan memblokir alamat IP penyerang secara otomatis. Sementara itu, ILB dan auto scaling menjaga performa saat penyerangan itu berlangsung. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yakni langkah kelima, yang dimana evaluasi. Sistem dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mendeteksi serangan, menjaga stabilitas, lalu mengelola sumber daya secara adaptif terhadap perubahan trafik. Nah,
Untuk memudahkan kita memahami metodologi yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya menampilkan sebuah flowchart yang dimana flowchart itu menggambarkan bagaimana sih sistem itu bekerja. Jadi dimulai pada awal kalian akses alamat IP web server. Lalu jika lalu lintasnya itu melebihi 100, maka secara otomatis auto scaling akan menambahkan instance. Nah, lalu Elastic Load Balance atau ELB itu akan mendistribusikan permintaan ke setiap instance secara merata. Selanjutnya, traffic yang masuk diperiksa oleh Wazu, apakah ini DOS atau enggak. Jika ini DOS, secara otomatis Wazu akan memblokir alamat IP itu. Jika enggak, maka klien bisa langsung mengakses halaman web. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sih cara alur kerja cloud computing itu. Jadi, di dalam cloud itu dia mempunyai sebuah platform yang bernama AWS atau Amazon Web Service. Nah, AWS ini digunakan untuk mengelola database secara online. Lalu, di dalam AWS itu dia mempunyai berbagai layanan yang meliputi aspek-aspek penting. Di antaranya yaitu H2. H2 digunakan untuk tempat di mana web itu jalan atau tempat di mana orang-orang itu login biasanya. Lalu ada CloudWatch. CloudWatch digunakan untuk mengawasi berapa banyak sih traffic yang muncul atau biasanya itu berapa banyak orang mengakses server itu. Lalu ada auto scaling. Auto scaling itu jika banyak orang akses maka auto scaling secara otomatis akan menambahkan server ke H2. Lalu yang terakhir yaitu ELB. ELB biasanya itu gunakan untuk membagi traffic secara merata ke semua server agar H2 tetap berjalan dengan aman. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 3, yakni hasil penelitian. Hasil yang pertama bisa kita lihat dalam simulasi serangan DOS, yang dimana penulis melakukan simulasi serangan DOS ke website SMKN 5 Padang dalam waktu 2-5 menit menggunakan teknik OVH bypass dari sistem operasi Kali Linux yang sudah diinstal di VirtualBox. Yang dimana ketika penyerangan itu dilakukan selama 5 menit akan mempengaruhi jumlah traffic yang masuk secara banyak dan mempengaruhi proses cepat turunnya sebuah instan. Namun jika penyerangan dilakukan selama 2 menit dengan jaringan yang rata-rata, maka instan tidak akan bertambah. Bisa kita lihat dalam gambar di atas bahwa dalam waktu 5 menit jumlah traffic mulai naik hingga 13 MB. Nah, scale out akan terjadi jika keseluruhan traffic itu mencapai lebih dari 1 Mbps, dan disinilah auto scaling akan aktif dan mulai bekerja dan akan menambahkan instan ke S2. Hasil yang kedua yaitu CloudWatch berhasil memberikan informasi bahwa jaringan yang masuk sudah mencapai 100 bit. Lalu auto scaling secara otomatis akan menambah instan dalam waktu 3 menit. Nah, setelah traffic turun di bawah 700 bit dalam waktu 15 menit, maka secara otomatis sebuah sistem akan melakukan scale in. Nah, scale in dilakukan dengan cara draining terlebih dahulu sebelum instant determinate. Hasil yang ketiga yaitu ELB atau Elastic Load Balancing. ELB mampu mendistribusikan traffic secara merata ke beberapa instan. Nah, instan yang tidak responsif akan dialihkan ke instan yang lebih sehat. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yakni poin keempat, yaitu Wazu. Wazu berhasil mendeteksi serangan DOS melalui dashboard, dan Wazu dapat menampilkan nama agen serta waktu kejadian. Dan Wazu juga dilengkapi dengan fitur aktif yang responsif yang mampu memblokir alamat IP penyerang. Nah, sekarang kita masuk ke poin kontribusi penulis. Kontribusi penulis yakni penulis mampu membangun sebuah arsitektur web server yang berbasis AWS yang dapat menjaga ketersediaan layanan secara otomatis melalui ELB dan auto scaling. Dan sistem keamanan yang dilengkapi dengan Wazu mampu mendeteksi dan memblokir serangan DOS menggunakan fitur aktif respon. Sekarang kita masuk ke poin kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yakni cloud membantu kita untuk bisa mengakses secara bersama terhadap sumber daya komputasi. Namun, cloud juga rentan terhadap serangan siber dan lonjakan trafik, sehingga diperlukan sebuah sistem yang otomatis dan adaptif. Untuk itu, CloudWatch digunakan untuk memantau trafik, auto scaling digunakan untuk menambah instan sesuai beban trafik yang masuk,
ILB digunakan untuk mendistribusikan trafik secara merata, dan WASUH digunakan untuk memantau sistem keamanan. Lalu, sekarang kita masuk ke poin keterkaitan penelitian dengan sistem teknologi informasi. Pertama, dari sisi infrastruktur cloud, penulis memanfaatkan AWS untuk membangun sebuah server yang efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem teknologi informasi, yakni pengelolaan sistem yang adaptif. Kedua, WASUH digunakan untuk mendeteksi ancaman serangan siber secara real time. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem teknologi informasi dalam perlindungan data atau keamanan data. Ketiga, ILB dan autoscaling digunakan untuk menjaga layanan agar tetap aktif. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem teknologi informasi dalam menjaga sebuah sistem tetap responsif saat digunakan. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pesan, yakni jadilah pribadi yang berani menantang masa depan, karena kesuksesan selalu diawali dengan keberanian untuk memulai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.